أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يضيع من شكره. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kalau kata Buya, alhamdulillah Ustaz masih hidup. Kalau mau hidup itu nikmat yang pertama kita syukuri adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Semoga nikmat hidup ini semakin menambah kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini akan membahas tentang jual beli kredit. Jual beli kredit. Sebagian orang bilangnya kredit. Ya, kredit. Kredit ini sebenarnya dari bahasa Arab qard. Qard itu utang. Lama-lama dari kalimat qard ini dia jadi kredit. Qard. Kalau di akad itu ada akad namanya qardul hasan. Qardul hasan berarti Bapak Ibu ngasih pinjaman qard kepada orang lain dengan baik hasan, ya. Gak ada bunga, gak ada tambahan, gak ada syarat, cuma-cuma. Itu namanya qardul hasan, ya. Maka kemudian kalau secara umum itu jual beli itu persyaratan harus dipenuhi. Ada uang, ada ada harga. Tapi kali ini barangnya ada, harganya ada, uangnya tidak ada. Betul? Maka uangnya itu dia cicil. Nah, ini namanya kredit. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, bayarnya nggak tunai tapi barangnya tunai. Betul? Bayarnya nggak tunai tapi barangnya tunai. Itu namanya kredit. Ya. Nah, kredit ini ya biasanya orang beli barang itu kan tunai. Kali ini dia nggak punya uang, maka dia kredit. Berarti dia beli barang dengan cara berhutang. Ya, beli barang dengan cara berhutang. Hutang ini nggak dianjurkan di dalam Islam. Tidak dianjurkan. Ya. Tidak dianjurkan. Kecuali itu darurat. Kecuali itu apa? Darurat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengisahkan Nabi itu sering sering berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari satu perlindungan dari satu perkara. Silakan ikuti saya apa yang saya baca. Karena ini doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal dhalali ad-dain
wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah, dari rasa sedih, dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat bakhil dan penanggung, dari lilitan hutang dan laki-laki yang menindas. Amin ya rabbal alamin. Maka kenapa Nabi doanya berlindung dari hutang? Ya. Kenapa Nabi berlindung dari lilitan hutang? Karena orang yang berhutang itu, kata Nabi, inna rajula idza gharima. Seseorang itu kalau sudah gharima itu udah kelilit hutang. Ya. Haddatha fakadzdzaba. Ketika dia berbicara, dia akan berdusta. Betul? Udah kelilit, ditanya kapan bayarnya? Besok. Ditanya lagi besok, apa jawabnya? Minggu depan. Minggu depan jawabnya apa? Bulan depan. Bulan depan bilangnya apa? Begitu terus. Haddatha fakadzdzaba, katanya. Ya. Wa wa'ada fa akhlafa. Kalau dia janji pasti akan dia pungkiri janjinya. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kata Nabi, orang kalau sudah kelilit hutang, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia selisihi janjinya. Ya. Berarti Nabi berlindung karena dua hal. Ya. Kemarin itu di daerah Ciledug. Ya, sebenarnya pemerintah ini sudah harus darurat pinjaman online. Di Ciledug satu keluarga bunuh diri, Pak. Ya, tingkat bunuh diri akibat pinjol itu banyak sekali. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takhinu anfusakum ba'da aminha. Jangan berikan rasa takut pada diri kalian, ya, setelah diri kalian itu tenang. Jangan berikan rasa takut kepada diri kalian setelah kalian itu tenang. Ya. Wa madaka ya Rasulullah, apa itu? Karena Nabi bilang jangan bikin kalian takut setelah kalian itu merasa tenang. Apa itu ya Rasulullah? Sesuatu yang jika diberikan kepada kita nggak tahu. Apa kata Nabi? Ad-dain, hutang. Fitrah manusia itu apa? Tenang. Kita ini dilahirkan fitrahnya tuh aman, tenang, damai, betul? Kagak punya hutang, kagak punya beban, itu fitrah. Maka fitrah ini jangan rusak dengan cara kita apa? Berhutang. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kata Umar itu orang hutang itu mengawali hari dengan kegelisahan. Ya, betul ya, gelisah, betul. Tapi kalau sampai ada orang hutang tapi nggak gelisah, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau ada orang hutang tapi nggak kayak tenang aja, ini bahaya. Ada yang salah dengan imannya. Karena hutang itu ya tanggungannya berat. Man mata wa huwa bari'un min salat dakhala al-jannah. Kalau ada orang wafat dia terhindar dari 3 perkara, dia masuk surga. Satu apa? Kibir. Antum meninggalnya nggak sombong, nggak takabur, nggak ngerendahin orang lain, antum masuk surga. Meninggal dalam keadaan tidak hulul, tidak pernah mengkhianati amanah, ya, tidak pernah korupsi, masuk surga. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan tidak punya tanggungan hutang, masuk surga. Mudah-mudahan
kita semua wafat dalam keadaan hutang-hutang kita sudah beres. Yang punya kredit cepat lunas. Amin ya Rabbal. Karena hari ini kita bahas nih, jual beli kredit di dalam Islam. Nah, mungkin yang doa Nabi tadi, beliau berlindung dari hutang. Ya, tapi ternyata memang Nabi itu masih meninggalkan hutangnya, yaitu baju besinya yang tergadai kepada seorang Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking qanaahnya, beliau nggak mau ngerepotin orang lain. Beliau nggak mau menceritakan susahnya kepada orang lain. Itu satu sifat yang sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i ada 3 hal, Pak. 3 hal yang ada dalam diri seseorang itu yang menandakan dia itu orangnya beriman dan hebat. Satu apa? Dia nggak akan menunjukkan kesusahannya sampai orang itu menyangka bahwa dia itu kaya. Bukan dia nunjukin, enggak, tapi orang tuh kayak tahunya tuh dia nggak pernah susah. Kenapa? Karena susahnya nggak pernah dia umbarkan keluar, sehingga orang tahunya tuh dia cukup aja. Kedua, kadang-kadang ini orang tidak pernah menampakkan kesedihannya, sehingga manusia itu menyangka dia itu senang aja. Jadi dia nggak pernah menunjukkan kesedihannya, sehingga orang menyangka dia apa? Senang. 3 kata Imam Syafi'i, dia nggak pernah menunjukkan rasa marahnya, sehingga manusia menyangka dia itu ridho. Begitu. 3 hal ini. Maka Nabi ya beliau berhutang karena beliau nggak mau menceritakan susahnya kepada orang lain. Bahkan kepada umatnya sendiri beliau nggak mau. Bahkan beliau punya sahabat itu orang terkaya di Madinah, bahkan di kalangan kaum muslimin ini orang paling kaya, namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau nggak ngomong apa-apa. Beliau memilih untuk menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Diam-diam, tidak ada yang tahu. Ya, Masya Allah, Masya ala Sayyidina Muhammad. Ini karakter Nabi, Masya Allah. Ini pada kalau kita lihat ya. Beliau tinggal bilang, selesai. Saya misalnya nggak ada makanan di rumah, tinggal WhatsApp, ya, tolong kirim beras dulu ini. Jika mau punya 1 ton, apalagi Nabi tinggal bilang misalnya kepada Abdurrahman bin Auf, beliau nggak ada makanan, itu semua orang berlomba-lomba untuk, tapi beliau nggak mengatakan. Ini jadi pelajaran kepada kita. Nabi ngutang untuk apa? Makanan dirinya dan keluarganya. Berarti ngutang boleh dengan syarat kalau bisa darurat. Apa? Darurat. Darurat ini maksudnya, ini kalau nggak dipenuhi maka kita bahaya. Ya, kelangsungan hidup kita ini bisa terganggu kalau yang darurat tidak dipenuhi. Berarti kredit boleh nggak? Nggak ulangi lagi. Kredit boleh? Boleh, tidak. Tapi ini yang nanti kita bahas. Kalau dia boleh, apa yang diatur di dalam Islam? Apa saja yang diatur sehingga dia tidak melanggar? Ya. Misalnya Bapak Ibu mau beli barang, ya. Tapi Bapak Ibu nggak punya uang saat itu untuk bayar, tapi diperkirakan Bapak Ibu tuh punya kemampuan untuk mencicil barang tersebut dengan cara kredit, maka ini dibolehkan dengan catatan dan syarat yang nanti akan kita bahas. Ya. Jadi gimana Ustaz? Kan kalau tunai 10 juta, kredit 12 juta, kan ada pertambahan, apa nggak riba itu? Enggak.
karena dia jual beli. Akadnya jual beli. Kalau akadnya pinjam meminjam, kasih pinjam 10 ganti 12, jelas ini riba. Tapi kalau akadnya jual beli, saya beli 10, saya jual 12, bayarnya cicil, boleh. Jelas? Kredit adalah perbedaan bayar tunai dengan bayar, di mana bayar kredit itu lebih mahal. Ya. Bahkan disebutkan dalam Majmu' Fiqih, boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai. Bayarnya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi boleh. Bapak Ibu pedagang melebihkan harga ketika dia memilih untuk beli secara cicil. Jadi boleh melebihkan. Lebih boleh lagi tidak melebihkan. Nah, itu mantap itu. Cuman pertanyaannya ada nggak? Tunai 10 juta, kreditnya dia kagak mau lebihin, tetap 10 juta juga, dahsyat. Apalagi dikurangin, makin gak ada itu. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Amr bin As ini dalil jual beli kredit boleh. Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi itu dulu lagi nyiapin onta untuk jihad. Jadi mereka tuh mau perang, ontanya ini lagi disiap-siap. Ternyata ontanya kagak cukup, kurang. Nah, akhirnya kata Amr bin As, Nabi merintahin saya untuk beli onta dengan cara tidak tunai. Entar dibayarnya nanti, ya. Maka kata Amr bin As, saat itu saya beli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih mudah dibayar nanti saat unta zakat itu datang. Saya ulangi, berarti Amr bin As beli unta 1 ekor, nanti bayarnya unta 3 ekor dengan usia yang lebih muda. Sama nggak dengan jual beli kredit? Kan beda ya? Dia dapat sekarang cuma 1 ekor, tapi dia bayar nanti 3 ekor. Berarti dia bayarnya nanti lebih mahal. Barangnya dijual, tapi nanti harganya lebih mahal. Nah, ini dalil pertama. Dan Nabi SAW membenarkan itu, menukar seekor unta tunai dengan nanti dibayar dengan 2 atau 3 ekor unta secara bukan cicil tapi secara tangguh, ditangguhkan ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini istrinya Zaid bin Arqam pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala, ya. Cuman ini nanti masuknya tuh ke bai' al-'inah. Nanti bai' al-'inah insyaallah kita bahas khusus ya. Jadi dia tanya kepada Aisyah, dia jual kuda kepada Zaid harganya 800 dirham. Harganya 800 dirham. Ya. Bayarnya tidak tunai. Tidak tunai. Berarti hutang, kredit. Ya. Zaid jual lagi kepada bininya. Kan tadi dia hutang dari istrinya. Berapa? 800 dirham. Habis itu dia jual lagi kepada istrinya tunai 600 dirham.
Bapak Ibu bisa menangkap ya. Istrinya jual kepada dia 800 cicil. Dia jual lagi kepada istrinya tunai, tapi cuma 600 dirham. Kalau yang ini Aisyah malah, ini namanya bayar inah. Bayar inah. Sekarang kan dia punya uang 600, tapi dia ngutang 800. Ini riba. Ini orang kita bilang tuh hilah. Hilah tuh kayak apa? Dia nyari kesalahan bisa melakukan riba dalam jual beli. Begitu. Tapi nanti kita bahas khusus. Kita bahas yang jadi poin kita adalah waktu dia jual kepada suaminya itu dengan cara atau kredit. Yang nggak boleh itu dia jual balik lagi kepada orangnya untuk dapat selisih harga, sehingga dia pegang 600 tapi dia cicil 800. Kenapa? Ini hakikatnya kayak pinjam 600 ganti 800. Paham ya? Sebelum lanjut saya minum dulu kopi. Bismillah. Silakan minum. Saya kalau minum kopi langsung nggak bisa tidur. Satu belum bisa tidur. Yang kedua asam lambung naik. Makanya nggak berani. Waktu jatah minum kopi saya itu udah habis. Dulu udah dihabisin. Sama kayak jatah makan kacangnya itu udah selesai. Udah habis. Kayak dikasih jatahnya 100, udah saya habisin dalam waktu 40 tahun. Nah, mari kita lihat Pak, apa bedanya riba dengan jual beli kredit? Ya. Apa bedanya riba dengan jual beli kredit? Satu, kalau riba akadnya itu qard, hutang piutang, di mana pinjam dengan bayar lebih banyak daripada yang dipinjam. Kalau riba akadnya apa? Qard, hutang piutang. Ya. Kalau jual beli kredit, akadnya jual beli. Di mana jual beli kita boleh ambil untung. Kalau hutang piutang tadi nggak boleh ambil untung. Kalau jual beli kredit boleh ambil untung. Garis bawah itu tulis. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau riba, uang ditukar uang. Uang ditukar uang. Kalau jual beli kredit, barang ditukar sama uang. Barang ditukar sama uang. Ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kita ulang lagi dari awal. Kalau riba itu qard atau hutang. Ya. Hutang nggak boleh ambil untung. Utang itu ambilnya pahala, bukan ambil untung. Jual beli kredit boleh ambil untung, karena akannya jual beli. Ya. Yang kedua, dalam riba uang ditukar sama uang. Dalam jual beli kredit uang ditukar sama barang. Ya. Jadi jual beli kredit ini adalah jalan keluar dari riba. Dari riba. Akad qardnya tadi itu dirubah jadi akad jual beli. Ya. Saya pernah menyampaikan dulu di sini, misalnya contoh saya mau beli motor sama Buya. Waktu saya datang pertama, saya mau beli motor harganya 12 juta. Saya datang ke Buya, pinjam duit 12, kata Buya, boleh Ustaz.
gantinya 14. Ini akadnya apa? Utang piutang. Uya ambil untung 2 juta. Boleh atau tidak? Ini yang namanya riba. Begitu. Kita rubah jadi jual beli. Jadi apa? Jual beli. Bagaimana caranya? Saya datang ke Buya mau beli motor, harganya 12 juta. Kata Buya, Ustaz, gimana kalau saya beli dulu itu motor? Nanti saya jual lagi ke Ustaz. Motornya di mana? Motornya di sini Buya. Buya beli itu harganya 12 juta, terus Buya jual. Ustaz, gimana kalau saya jual 14 juta ke Ustaz? Boleh? Oh boleh. Bayarnya cicilan Ustaz. Cicilnya berapa kali? 7 kali Ustaz. Oh berarti 1 kali cicil 2 juta. Halal atau tidak ini? Nah, ini kan jual beli keren. Yang ketiga, dalam riba yang ada itu perputaran uang melahirkan uang. Dalam riba yang ada adalah uang melahirkan uang. Uang melahirkan uang. Ya. Uang melahirkan uang ini bahaya Bapak Ibu. Gak boleh. Yang terjadi adalah harus ada perputaran barang dengan uang atau jasa. Kalau sampai uang dengan uang, yang terjadi adalah uang yang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa. Kalau sampai uang ini lebih banyak dari barang dan jasa, harga jadi naik. Kenapa? Karena uang sudah tidak ada harga dirinya di depan barang. Ini yang kita takut, betul? Uang sudah, kan bahasa sederhana inflasi itu. Uang kagak ada harga dirinya di depan barang, nilainya kagak. Sehingga dia harus menghargai barang dengan harga yang sangat mahal. Kemarin saya nggak bilang nama universitasnya, cuma Bapak Ibu sudah bisa baca ya. Ada oknum cetak duit. Iya, yang ini contoh ya. Ini udah kagak mau kerja, kagak mau cari uang, kagak mau ikhtiar dalam hidup. Pengennya yang mudah-mudah aja. Akhirnya nyetak duit. Waliyadillah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ya. Riba ini penyebab terjadinya inflasi. Sementara jual beli justru dia menstabilkan ekonomi. Subhanallah. Apa yang dilarang oleh Allah itu kebaikan untuk kita. Betul? Riba dilarang agar apa? Agar kita ini terhindar dari kemudaratan Bapak Ibu. Allah tidak akan kemudian termudaratkan dengan adanya riba, tapi kita sendiri yang susah, betul? Maka Allah tuh kalau sudah melarang sesuatu ada maslahah yang besar untuk manusia di sini. Wah ini luar biasa. Kenapa dia dilarang? Kenapa dia diatur? Karena dia bahaya. Ya, kita tuh kayak udah jangan dekat-dekat ke situ dah. Kalau antum mau dekat aja ke situ ya sudah. Nanti efeknya kita sendiri yang merasakan. Jadi ada berapa hal tadi? Saya ulang. 1. Apa? Riba akadnya utang piutang. Kalau jual beli kredit, jual beli. Yang kedua, uang tukar. Kalau jual beli, uang tukar. 3, uang melahirkan. Kalau jual beli, uang melahirkan riba melahirkan inflasi. Jual beli menstabilkan ekonomi. Masya Allah, ini pengujian soalnya ini dulu sih.
sebutkan, jelaskan, analisa perbedaan riba dengan jual beli. Empat Ustaz, isinya itu semua. Ada mahasiswa, dia tulis, Ustaz saya mohon maaf Ustaz, saya lebih banyak masalah. Jawabannya mantap juga, curhat dia di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang kemudian ada sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwa jual beli kredit itu haram. Dalilnya, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, ini nanti penafsiran ini banyak. Ya, tapi jual beli kredit itu tidak termasuk dalam dua harga dalam satu jual beli, itu tidak termasuk. Ya, karena dalam jual beli kredit itu harganya jelas. Bapak Ibu silakan pilih yang mana, mau tunai ya tunai, mau kredit ya kredit. Ya, makanya jumhur ulama itu mereka lebih kepada boleh jual beli kredit, tapi nanti dengan syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Misalnya harganya sudah disepakati, udah jangan dinaikin lagi. Kalau orangnya telat bayar, harganya jangan dinaikin. Karena bentuk orang jual beli kredit zaman jahiliyah itu yang dia dilarang adalah, ini misalnya mereka udah sepakat nih harganya 10 juta, bayar cicil. Kalau dia nggak bisa bayar, nanti dari 10 jadi 11, nah ini yang nggak boleh. Begitu harga sudah dinaikkan di awal, maka di akhir sampai selamanya nggak boleh dinaikkan. Harus tetap seperti itu. Kalau telat bayar nggak boleh dikasih denda, harus dikasih waktu dia untuk kemudian menyelesaikan seperti itu. Ya, nah nanti kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, la ba'sa an yaqula lis-sil'ati binaqdin bikada wa binasi'atin bikada walakin la yaftariqa illa an ridha. Seorang penjual boleh menjual barangnya dengan mengatakan, ini tunainya segini, kalau tidak tunai atau kredit segini, ya. Tapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah setelah mereka sepakat dengan satu harga. Nah, itu. Tunai 20, kredit 22. Sebelum mereka pisah, mereka harus sudah sepakat dengan satu harga. Dan itu nggak boleh berubah harga. Ya, itu sudah termasuk kata Imam Syafi'i. Kalau penjual dia mengatakan aku jual budak ini jika tunai seharga 1000 dinar, jika kredit 2000 dinar, mana saja dari dua harga ini yang saya pilih dan engkau pilih, maka akadnya jadi lazim. Ya, maksudnya sudah terikat. Nah, jadi dulu tuh orang beli budak di zaman dulu tuh untuk dibebasin. Untuk diapain? Dibebasin. Jadi dulu tuh orang tuh berlomba-lomba beli budak untuk dibebaskan. Karena membebaskan budak itu, itu dosanya itu dihapuskan semuanya. Tapi tidak semua orang bisa bebasin budak, karena bebasin budak itu harganya mahal. Maka dikasih kemudahan. Bagi yang nggak bisa, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali maka dia dapat pahala membebaskan budak. Masya Allah. Kalau
kalau bisa mengislamkan, jadi wasilah bagi seseorang, maka pahala dia seekor onta merah. Tapi kan susah Ustaz. Harus punya argumentatif yang kuat, harus pintar, harus paham agama. Mau dapat pahala onta merah? Onta merah itu kata Imam Nawawi lambang aset yang mahal saat ini. Mau dapat bisa. Syaratnya apa? Sholat witir. Sholat apa? Semalam sholat witir apa enggak? Sholat. Ada satu mazhab yang mewajibkan sholat witir, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi kalau kelewatan mereka harus mengqadha sholat witir. Sholat witir itu pahalanya seperti bahkan lebih baik dari onta merah. Paling minimal berapa? 1. Maksimal berapa? 13. Siapa yang pikirnya 13? Kita milih yang minimal. Kalau sholat maunya mini, kalau rumah maunya yang besar. Saya ini lagi nyari kok kita bisa sampai ke bab ini dari mana tadi? Ya, onta merahnya itu dari mana? Dari mana? Dari bab jual beli ini sampai ke sana tuh? Dari muda. Oh, jual beli muda. Jadi onta merah itu. Ini namanya tersesat di jalan yang benar. Tersesat yang nikmat tuh kayak gini. Itu tersesatnya insya Allah berkah. Nah, maka jual beli kredit dia itu boleh. Nah, sekarang kita lihat apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dia itu sah, agar dia itu kemudian tidak melanggar ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Satu apa itu? Pertama, jual beli kredit ini dia boleh, ya. Dia boleh jika, ya, satu, saya minum dulu, haus. Silakan. Ya. Satu, akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan yang namanya riba. Itu satu, syarat pertama. Akad ini bukan untuk melegalkan riba. Maksudnya itu begini. Bapak Ibu kredit ini. Oke? Keren? Terus dapat mobilnya, habis itu mobilnya langsung dijual. Jadi niat dia tuh memang pengen dapat cash dari situ, paham nggak? Dia beli kredit harganya 200 juta, tapi kan nanti bayarnya ini mobil udah ditahan. Habis itu dia jual dengan harga 170 juta. Dapat tuh cash 170, tapi dia sekarang punya hutang 200. Ini namanya nggak boleh, karena ini tuh kayak dia tuh nyari salah untuk, jadi hakikatnya tuh kayak pinjam 200, pinjam 170 ganti 2, tapi melalui jual beli kredit. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau pertanyaannya misalnya, Ustadz saya beli mobil nyicil kredit, di bulan keempat saya butuh duit, saya jual ini mobil yang masih kredit belum lunas, saya jual, boleh atau tidak? Harganya pasti lebih murah. Boleh? Boleh.
Ini namanya tawarruk hakiki. Tawarruk hakiki. Kenapa dia hakiki? Ya memang saya butuh. Bukan tawarruk nizami. Bukan sudah diatur. Tapi dia memang paham apa itu? Ini udah agak dalam ini di akad. Jadi tapi kita simpel aja intinya biar nggak terlalu pusing ya. Pagi soalnya. Jadi pagi-pagi dapat materi berat. Begitu, tapi kita belajar santai aja biar lebih masuk ya. Jadi satu, jual beli kredit boleh dengan syarat bukan untuk melegalkan riba. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Dengan cara ada namanya jual beli tawarruk. Ya. Yang nggak boleh adalah kita melakukan itu dengan sengaja. Jelas? Ntar saya kredit, kalau udah dapat nanti saya jual ke kamu. Ini yang nggak boleh. Jelas ya? Tapi kalau dia terjadi secara hakiki, alami, dia namanya hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Orang macet jangan Begitu. Ya. Tapi kan dalam Islam diatur kalau di atas kita harus bagaimana, kalau di bawah kita harus bagaimana. Kalau di atas ya berarti kita syukur, kalau di bawah kita sabar. Jadi mau jadi orang sabar apa syukur? Amin ya Rabbal. Yang kedua itu syaratnya barang harus dimiliki dulu oleh penjual sebelum jual beli kredit dilangsungkan. Barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual sebelum jual beli kredit dilangsungkan. Ini sangat penting ini. Ini nggak boleh, Buya. Saya mau akad kredit sama Buya. Kata Buya, boleh Ustaz. Apa itu? Rumah Buya. Baik. Udah sepakat nih. Harganya 400 juta Ustaz ya. Nanti saya jual ke Ustaz 500 juta. Oke. Ternyata Buya belum punya rumah itu. Waktu udah akad baru Buya pesan. Kalau bangun nanti ada akadnya namanya istisna ya. Jangan rumah dan motor. Biar lebih simpel. Berapa Ustaz? 10 juta. Oke Ustaz, 12 juta. Deal. Ya. Waktu akad barangnya belum ada. Sudah akad baru Buya pesan, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Harus apa dulu? Buya harus sudah punya itu motor, baru akad dilakukan. Nah ini catatan penting sekali. Nah ini yang banyak dilupakan. Entar sudah akad baru nyari motor. Ingat Nabi SAW mengatakan, "La tabi' ma laysa laka indah." Jangan jual sesuatu yang belum kalian miliki. Harus sesuatu yang kalian miliki baru boleh dijual. Jadi nggak boleh. Barangnya harus punya dulu baru akad kredit dilangsungkan. Kalau online ini yang nggak boleh itu ada namanya apa itu? Barangnya belum ada. Beda. Barangnya nggak ada tapi sifatnya sudah ada, hanya nanti dikirim. Itu nanti akadnya bayar sama. Penjualnya udah punya barang. Tapi dia nggak bisa menghadirkan saat itu, dia hanya bisa menghadirkan
gambarnya saja. Yang bahaya pedagang online barangnya benar-benar nggak ada. Orang pesan baru dia nyari, ini terlarang, haram hukumnya. Ini yang apa kita bilang itu? Apa namanya, ada istilah itu? Selain reseller ada apa? Reseller, terus ada satu lagi apa? Bukan afiliat, satu lagi tuh. Jadi dia tuh nggak punya barang, dia cuma naruh foto. Entar orang mesum baru dia nyari. Bukan Justin, bukan Android, satu lagi. Coba apa? Bukan, ini cukup. Jadi dia tuh nggak punya barang. Bukan. Dropship. Mana ini orangnya? Dropshipper itu dia nggak punya barang. Dia naruh foto barang loh. Ini misalnya yang punya barang Pak Haji Tri. Saya tuh ngambil iklannya Pak Haji Tri, fotonya saya taruh. Dijual jilbab begini. Entar Bapak Ibu pesan, saya sudah terima pesanan, baru saya hubungi Pak Haji Tri. Pak Haji, saya pesan ini. Jadi yang beli itu dia tahunya saya punya barang, padahal saya nggak punya. Kalau pesanan masuk baru saya pesan ke Pak Haji, itu nggak boleh. Calo, bedanya sama calo. Kalau calo tuh saya sudah bilang ke Pak Haji Tri, Pak Haji, saya jual barangnya ya. Oke Ustaz, boleh. Kita udah pernah bahas belum? Dropshipper, reseller, affiliate, endorse, sudah? Belum? Nanti habis jual beli kredit beres baru kita bahas ya. Baik. Jadi syarat jual beli kredit yang pertama apa? Akadnya bukan untuk melegalkan riba. Yang kedua, barang harus dimiliki terlebih dahulu atau obat sudah serah terima, baru kita boleh jual ke orang lain. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Sekarang itu. Di pagi ini butuh konsentrasi. Soalnya agak sedikit mendalam tentang akad. Penjual, ya, sebenarnya hampir sama. Ya. Jadi misalnya nanti habis jual beli kredit kita bahas tentang leasing, habis leasing kita bahas tentang endorse dan lain-lain, dropship dan lain-lain. Atau nanti diingatkan judul-judul ini. Syarat yang ketiga, barang yang dijual, ya, ya, harganya harus jelas. Harganya harus apa? Jelas. Harganya harus jelas. Nah, ini penting sekali. Pertama, harga dalam Islam harus jelas. Kenapa harus jelas? Harga itu kalau kagak jelas akan terjadi masalah di kemudian hari. Berapa harganya? Tunai 10 juta. Kalau kredit, ntar dah gue pikir-pikir dulu. Tapi barang udah ambil aja dulu. Ini bahaya. Ini bahaya. Tunai berapa? Tunai 10 juta Ustaz. Kredit? Oh kapan? Ustaz kayak kalau kenal aja, ya. Begitu. Berapa Bu ya? Tenang Ustaz. Harga nomor 2. Ukhuwah nomor 1. Ulama saya. Wah ini alhamdulillah nih kayaknya kreditnya 10 juta juga. Begitu.
Seminggu kemudian Buya hubungi, "Tat, kreditnya jadi 15 juta ya?" Katanya wah, katanya saudara nih. Taunya harganya kayak harga musuh. Makanya harus apa? Jelas. Harus apa? Jelas. Ya. Itu syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini nanti berhubungan sama leasing. Tidak boleh akadnya dibuat dengan cara beli sewa. Kan kalau leasing itu kadang pakai cara jual beli sewa, itu nggak boleh. Gitu. Itu nanti jadi dua akad dalam satu transaksi. Ya akadnya jual beli apa sewa menyewa sih? Nah, gitu kira-kira. Ya, karena kan mereka nanti ikatnya dengan jual beli sewa. Ya kalau lunas jadinya beli. Kalau kagak lunas, uang yang udah dibayar hilang. Jadinya yang udah dibayar kemarin hitungannya jadi sewa. Tarik dah. Ya uang saya gimana? Angus kan kemarin biayanya biaya sewa. Tapi kalau saya lunas, ambil, itu jual beli kagak jelas kan? Nah, itu namanya jual beli sewa. Banyak, nah nanti insya Allah kita bahas khusus tentang leasing seperti itu. Apalagi nggak boleh ada denda. Kalau dia terlambat angsuran, nggak boleh ditambahkan harga seperti denda. Oke, nah, itu dulu supaya nggak terlalu berat. Berarti kita masih bersambung, judulnya masih sama ini, masih jual beli kredit. Nanti habis itu kita bahas leasing. Tolong dicatat di sini. Bahas leasing. Habis leasing kita masuk ke dropshipper, reseller, affiliate, apa lagi? Dan lain-lain. Baik. Ya. Kita cukupkan di situ dulu, karena memang materinya agak sedikit mendalam. Takutnya kalau terlalu banyak nanti gampang lupanya. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita silakan.